Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai Environmental Management Accounting and Environmental Cost Reporting and Management. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu Natasha Sonia Pasha BP 18110040, dan selanjutnya saya sendiri Nabila Rahma Utami BP 18110048. Baiklah, kami akan memasuki materi Environmental Management Accounting atau EMA, atau bahasa kita sendiri yaitu akuntansi manajemen lingkungan. Baiklah, saya Natasha Sonia Pasha BP 18110040 akan menyampaikan materi mengenai Environmental Management Accounting atau EMA. Environmental Management Accounting atau EMA disebut juga dengan akuntansi manajemen lingkungan, adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan pengguna dua jenis informasi untuk pengambilan keputusan internal. Yang pertama adalah informasi fisik tentang penggunaan aliran, dan kedua yaitu penggunaan laju energi, air, dan material, termasuk limbah. Sedangkan The International Federation of Accountants juga menjelaskan bahwa Environmental Management Accounting adalah bentuk ekspansi dari manajemen lingkungan dan seluruh aspek kinerja ekonomi perusahaan, serta penerapan dari lingkungan yang baik dalam hubungan antara sistem akuntansi dan praktiknya. Selanjutnya yaitu, konsep Environmental Management Accounting digunakan untuk melakukan pemotiran dan pengevaluasian informasi yang terukur dari keuangan maupun manajemen serta arus data tentang bahan dan energi, mengurangi dampak lingkungan dari operasi perusahaan, produk-produk dan jasa, mengurangi risiko-risiko lingkungan, dan memperbaiki hasil-hasil dari manajemen. Sedangkan implementasi Environmental Management Accounting atau EMA dalam sebuah perusahaan dapat menjadi patokan kinerja lingkungan perusahaan yang sekaligus dapat dijadikan acuan oleh pihak manajemen dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Dan pembuat keputusan perlu memahami nilai moneter dan fisik sumber daya seperti bahan baku, air, dan energi, nilai sampah yang dihasilkan dan dibuang, dan biaya perlindungan lingkungan seperti pengurangan polusi dan limbah yang dapat dimanfaatkan kembali melalui Environmental Management Accounting atau EMA. EMA yang dikembangkan oleh Burit et dalam Iksan 2009-62 menyatakan bahwa Environmental Management Accounting atau EMA memiliki dua jenis komponen yang dihasilkan, yaitu yang pertama Physical Environmental Management Accounting atau PEMA, yang kedua Monetary Environmental Management Accounting atau MEMA. Yang pertama yaitu Physical Environmental Management Accounting atau PEMA. PEMA digunakan oleh manajemen internal sebagai alat untuk mengatasi dampak lingkungan yang dinyatakan dalam satuan unit fisik seperti penggunaan listrik yang diukur dalam satuan kWh. EMA memberikan perhatian khusus pada informasi fisik yang berkaitan dengan aliran energi, bahan, air, dan limbah, sebab biaya pembelian bahan dapat menjadi cost driver yang signifikan dan banyak dari dampak kerusakan lingkungan organisasi secara langsung berhubungan dengan penggunaan sumber daya dan juga limbah. Yang kedua yaitu Monetary Environmental Management Accounting atau MEMA. MEMA memperluas penggunaan dalam akuntansi manajemen konvensional guna menangani aspek lingkungan dari aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit moneter. MEMA membantu penyelesaian masalah dalam hal yang berhubungan dengan mengidentifikasi, menemukan, serta melakukan biaya lingkungan dan pendapatan terkait atau penghematan biaya, yang dalam gilirannya dapat dipergunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Selanjutnya yaitu manfaat EMA. Para pengambil keputusan di perusahaan dapat menggunakan informasi dan data yang diperoleh dari EMA, sehingga dapat mengambil keputusan dengan lebih baik, dengan mempertimbangkan perhitungan fisik dari material dan energi, dan juga kinerja finansial. Jika perusahaan berupaya untuk meminimalkan biaya berbarengan dengan meningkatkan kinerja lingkungan, misalnya mengurangi limbah, EMA dapat memberikan informasi yang penting yang berkaitan tentang kedua hal tersebut. Data dan informasi yang diperoleh dengan melakukan EMA di perusahaan dapat memberikan keuntungan untuk kegiatan pro lingkungan sebagai berikut: pencegahan pencemaran, design for environment, penilaian pembiayaan atau desain daur hidup lingkungan, manajemen supply chain,
pembelian dengan pertimbangan lingkungan, sistem manajemen lingkungan, evaluasi kinerja lingkungan dan benchmarking, serta reporting atau CSR reporting maupun environmental performance reporting. Informasi atas kinerja lingkungan dan pelaporan yang dibuat dengan lebih akurat dan komprehensif pada gilirannya meningkatkan citra perusahaan kepada para pemangku kepentingannya atau stakeholder. Manfaat potensial EMA pada perusahaan vis-a-vis masyarakat pada umumnya adalah menjadikan perusahaan lebih efisien dan cost efektif dalam menggunakan sumber daya alam termasuk energi dan air, menjadikan perusahaan agar mampu mengurangi emisi pencemaran secara cost efektif, mengurangi potensi biaya sosial yang terkait dengan pencemaran dari industri, seperti biaya pemantauan, kontrol, dan remediasi lingkungan, termasuk biaya kesehatan publik. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan publik, menyediakan informasi kinerja perusahaan yang dapat digunakan secara lebih luas dalam melakukan evaluasi kinerja lingkungan, dihubungkan dengan kondisi ekonomi dan geografi tertentu seperti misalnya pelanggan, masyarakat lokal, karyawan, pemerintah, dan penyandang dana. Selanjutnya yaitu tantangan EMA. Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan antara lain yaitu rangka konseptual yang ada belum cukup mendukung pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Belum adanya standar yang berlaku mengenai terminologi dan cara pengukuran sustainability accounting. Kurang dieksplorasinya teori stakeholder, legitimasi, kontrak sosial dan institusional dalam upaya menjelaskan praktik sustainability accounting. Selanjutnya yaitu paradigma environmental management accounting. Terdapat 5 paradigma environmental management accounting dan masing-masingnya memiliki perbedaan mendasar atau disebut basic distinction between 5 paradigms of environmental management and development, antara lain yaitu frontier economics, environmental protection, resource management, eco-development, dan deep ecolove seperti tabel 1 yang telah ditunjukkan di sini. Selanjutnya yaitu environmental cost definition atau definisi biaya lingkungan. Adalah biaya yang timbul dalam internal maupun eksternal perusahaan dari seluruh biaya yang terjadi berhubungan dengan kerusakan maupun perlindungan lingkungan. Biaya tersebut seperti biaya untuk pencegahan, pelepasan, perencanaan, perbaikan kerusakan yang timbul dalam perusahaan. Environmental cost atau biaya lingkungan juga dapat diartikan sebagai biaya yang muncul dalam usaha mencapai tujuan seperti pengurangan biaya lingkungan yang meningkatkan pendapatan, meningkatkan kinerja lingkungan yang perlu dipertimbangkan saat ini dan yang akan datang. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya lingkungan. Yang pertama yaitu biaya pencegahan lingkungan atau environmental prevention cost, yaitu biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah dan atau sampah yang dapat merusak lingkungan. Selanjutnya yaitu biaya deteksi lingkungan. Environmental detection cost adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan bahwa produk, proses, dan aktivitas lain di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Biaya kegagalan internal lingkungan atau environmental internal failure cost adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Biaya kegagalan eksternal lingkungan atau environmental external failure adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Biaya kegagalan eksternal di lingkungan juga dapat dibagi dua, yaitu biaya kegagalan eksternal yang dapat 15 direalisasi adalah biaya yang dialami dan dibayar oleh perusahaan. Dan yang kedua yaitu biaya
kegagalan eksternal yang dapat direalisasikan atau biaya sosial yang disebabkan oleh perusahaan, tetapi dialami dan dibayar oleh pihak-pihak di luar perusahaan. Environmental Cost Reporting, yaitu laporan biaya lingkungan atau Environment Cost Reporting adalah sebuah penyelidikan hubungan antara kualitas pengungkapan lingkungan dan tata kelola perusahaan serta menguji sejauh mana pengungkapan lingkungan yang efektif adalah nilai yang relevan dan bagaimana mereka mempengaruhi persepsi investor. Biaya yang terjadi karena adanya kualitas lingkungan yang buruk atau kemungkinan kualitas lingkungan memburuk terjadi. Contohnya termasuk biaya membersihkan tumpahan minyak atau membersihkan sungai yang tercemar. Sebuah perusahaan juga dapat dikenakan denda atau hukuman lain atau kehilangan penjualan jika memperoleh reputasi lingkungan yang buruk. Laporan biaya lingkungan juga dianggap perlu apabila perusahaan serius untuk menunjukkan aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan. Di samping data dan informasi yang disajikan pun digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam berbagai organisasi bisnis, pemerintah, dan organisasi sosial. Misalnya, untuk mengontrol biaya lingkungan yang dahulu tidak disajikan secara terinci dan terbuka atau cenderung tersembunyi dan sekarang bisa menjadi jelas. Jika melihat kondisi masyarakat saat ini yang kritis terhadap masalah lingkungan, laporan ini memang harus disajikan sehingga tidak mengganggu going concern perusahaan yang disebabkan adanya tuntutan dari masyarakat dan laporan konvensional saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan berikut contoh laporan biaya lingkungan atau bentuk format Environmental Cost Reporting. Selanjutnya yaitu Environmental Management Cost. Environmental Management Cost atau manajemen biaya lingkungan merupakan segala pengorbanan baik finansial maupun non-finansial yang dikeluarkan oleh perusahaan guna menjaga kestabilan lingkungan. Biaya lingkungan pada dasarnya berhubungan dengan biaya produk, proses, sistem, atau fasilitas penting untuk pengambilan keputusan manajemen yang baik. Yang pertama yaitu pengukuran biaya. Menurut IFAC pada tahun 2005 menyatakan bahwa agar dapat mengelola dan mengurangi dampak lingkungan dari produk dan proses produksi, perusahaan harus memiliki data yang akurat mengenai jumlah dan tujuan dari semua energi, air, dan bahan yang digunakan. Harus diketahui berapa yang digunakan, berapa yang menjadi produk akhir, dan berapa yang menjadi limbah. Dengan diketahui data-data tersebut, maka perusahaan dapat membantu manajemen perusahaan dengan melakukan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi terkait pengelolaan lingkungan. Selanjutnya yaitu strategi manajemen biaya lingkungan. Strategi yang bisa digunakan untuk mengatur biaya lingkungan menurut Hilton pada tahun 2011 yaitu End of Pipe Strategy. Menurut pendekatan ini, perusahaan yang menghasilkan limbah atau polutan kemudian akan membersihkannya sebelum tersebar ke lingkungan. Contohnya yaitu strategi ini adalah scrubber pada cerobong asap, pengelolaan limbah, dan penyaringan udara. Dan yang kedua yaitu Process Improvement Strategy. Menurut pendekatan ini, perusahaan memodifikasi produk dan proses produksi agar menghasilkan sedikit atau tidak menghasilkan polutan. Selain itu, juga menemukan cara untuk melakukan daur ulang limbah sendiri. Dan yang terakhir yaitu Prevention Strategy. Dengan strategi ini, perusahaan dapat menghindari semua masalah dengan peraturan yang ada pada banyak kasus dapat menghasilkan peningkatan laba secara signifikan. Demikian presentasi ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.